Ya, lu ngangkang aja ya kan, lu ngangkang aja dapat duit ya kan, kemudian kamu kerja yang bener ya, gaji 1 bulan itu sama dengan ngangkang 2 kali. Usaha dengan kartu kredit. Join Credit Card Revolution. Halo Strisma, ketemu bersama saya Roy Sakti, pakar kartu kredit. Nah, semoga hari ini Anda sehat selalu, jaga kesehatan dan jangan lupa olahraga teman-teman dan jaga makan. Kenapa? Karena kalau kamu punya duit banyak kemudian kamu sakit, wah kacau balau, percuma duitmu ya. Nah, di PPKM ini ya memang kita kondisinya lagi gak bagus teman-teman. Banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan, kemudian menyesuaikan beradaptasi. Nah, ini saya ada satu story menarik dari peserta personal coaching saya. Jadi saya kan bulan ini kita membuka satu program personal coaching ya, one on one, di mana bagi teman-teman yang mempunyai masalah kartu kredit yang spesifik, yang khusus, Anda perlu konsultasi one by Zoom dengan saya, itu bisa. Nah, kemudian privacy terjaga dan kemudian pokoknya privacy, keamanan terjaga, identitas. Nah, tapi untuk mendapatkan harga spesial itu ada satu link, jadi Anda dapat diskon, artinya kisahnya boleh diangkat sebagai konten di YouTube. Jadi kalau kisah Anda boleh diangkat sebagai konten di YouTube itu ada diskon khususnya. Dan ternyata dia memakai program itu, artinya cerita ini boleh saya share di YouTube sebagai konten karena ini cukup menarik teman-teman. Ini cukup menarik sekali teman-teman. Tapi sekali lagi semua nama disamarkan dan anggap aja ini kisah fiktif saja ya. Nah, jadi ini kira-kira seperti ini kisahnya teman-teman. Jadi kemarin tuh waktu sesi personal coaching itu emailnya menarik. Jadi dia ini anggap aja namanya Bunga lah ya, anggapnya Bunga. Jadi Bunga ini kerjanya di Jakarta. Sebelum COVID dia bekerja sebagai event organizer. Dia bantu ya event organizer kayak wedding apa segala. Dia seorang pendatang. Jadi dia itu seorang pendatang ya. Nah, begitu COVID kan PPKM apa segala, biasanya yang hidupnya mewah, kemudian kartu kreditnya juga lumayan banyak ya, pokoknya untuk konsumtif ya pasti. Nah, begitu PPKM dan kemudian dia harus stop loh, nggak ada penghasilan apa-apa, ya bayangin ya, saya bisa ngerasain lah. Orang Jakarta biasa hedon, kemudian tiba-tiba stuck, nggak ada, apalagi PPKM, IO pasti berguguran. Wah, akhirnya yang terjadi apa? Dia sempat setengah tahun itu bertahan hidup dari gali lubang tutup lubang. Jadi jadi dia limit kartunya lumayan gede sih teman-teman. Jadi dia gesek angsuran tuh dari limit kartu tuh gali lubang. Tapi makin lama makin habis. Nah, ketika makin habis dia mulai muter otak gimana caranya bisa survive di pandemi ini ya. Nah, ini kisah menariknya di sini. Suatu ketika dia itu diajak temennya untuk nganterin temennya, dianterin ke sebuah hotel. Dan ternyata temennya itu open BO, ya kan, open BO. Nah, kemudian dia tanya, emang hasilnya berapa? Gede ya? Caranya bagaimana? Pakai aplikasi Mi titik-titik lah ya, tuh. Gue yakin tahu Anda pasti tahu lah ya, nggak usah dibahas ya. Biar nggak kena dolar kuning. Cie, kayak kita dapat duit banyak aja dari YouTube, padahal ya nggak ada yang lihat. Nah, dan kemudian ketika dia melihat, dia diajarin temennya, akhirnya dia melakukan yaitu apa? Dia cerita, aku untuk bayar angsuran itu aku open BO, ya kan? Aku open BO untuk bayar angsuran. Waduh, ini kisahnya yang menarik ini kan? Ini kisahnya yang menarik. Nah, dan ternyata adalah apa? Keterusan, jadi keterusan gitu loh. Nah, pertanyaannya, bagaimana saya keluar ya Pak? Jadi dia tuh tanya ke saya, kok aku itu capek kok, udah sebenarnya mau kerja kayak ini, tapi angsuran tuh jalan terus. Kok nggak lunas-lunas bagaimana? Akhirnya dia konsultasi ke saya. Nah, ini terusannya ada sih gitu. Biasanya kan ini kadang-kadang kita ini serba salah ya teman-teman ya. Saya bingung, terus terang aja mau menjawab itu antara mau nggodain nanti bagaimana, serius ya bagaimana ya. Kita konsultasi one by one, tapi ya
ya ketawa, ya kasihan gitu ya. Saya tidak bisa ngejudge bahwa si Bunga ini salah atau benar, ya karena apa? Di dalam kondisi PPKM ini, setiap orang itu mempunyai cara yang unik untuk bertahan hidup, ya. Dan kebetulan karena dia peluangnya ketemu di sisi situ, dan akhirnya dia menjalankan sisi situ. Nah, inilah kalau kita sebagai seorang konsultan, kita sebagai coaching, kita nggak bisa ngejudge, kamu tuh bener salah, nggak bisa ngejudge. Semua itu benar karena dengan kondisi seperti itu ketemunya jalan itu yaitu. Nah, cuman kan problemnya adalah yang saya lihat adalah sebagai profesional, kalau caramu kayak begini terus gak selesai-selesai. Kenapa? Karena tagihan kartu kreditnya lumayan banyak, angsuran jalan terus, teman-teman. Jadi dia bayar angsuran itu habis gitu loh. Kemarin saya hitung-hitung, coba deh. Angsuranmu sekian, open BO bisa berapa? Begitu di total, lah kok banyak juga ya teman-teman ya. Kok malah jadi tergoda saya untuk open BO itu kan. Sayangnya nggak laku ya kan, sayangnya nggak laku ya kan. Nah tapi saya ngomong, kalau kayak gini ceritanya kamu 5 tahun baru lunas loh, belum kamu untuk penghasilan yang lain-lainnya. Nah terus caranya bagaimana kok? Nah akhirnya kan kita membikinkan satu solusi yang custom ya kan. Satu solusi yang custom di mana saya ngomong cut loss, udahlah cut loss. Tapi saya nggak enak kok, ya udah cut loss, pindah tempat, ya kan. Kebetulan jadi dia before pas waktu itu dia ke rumah saudaranya. Jadi saya kasih jurus adalah kamu bilang saudara kamu karena kondisi gini saya memang terpaksa macet. Kamu harus bilang. Nanti kalau ada yang nagih kartu kredit, bilang aja orangnya udah keluar. Nah, jadi dulu cut loss. Nah, cut loss supaya apa? Supaya dapat diskon, teman-teman. Karena apa? Karena kalau posisi lancar terus ya, kena makan bunga dan denda, kita apa ya teman-teman ya, ngumpulin duit itu kayak menggarami lautan, teman-teman. Kayak menggarami lautan, nggak habis-habis. Maka yang harus dilakukan adalah di cut loss dulu, tunggu sampai 6 bulan, sampai nego diskonnya keluar, yang denda dihapus, bunga dihapus, kemudian diskon sampai pokok itu biasanya baru keluar setelah 6 bulan cut loss. Nah saya ngomong, ini sekali lagi ya teman-teman ya, sekali lagi ya teman-teman, saya tidak ngejudge, saya ya daripada uang itu dibuat bayar angsuran, lebih baik uang itu kamu kumpulin, ya kamu kumpulin, nanti kalau sudah dapat diskon baru dinego langsung lunas. Walaupun saya tidak bisa membenarkan cara ngumpulin dia uang yaitu dengan open BO, tapi ya itu terbaik lah. Tapi ya saya juga ngomong ya, kamu mau sampai kapan ya, sampai selesai. Waduh berat lah. Saya cuma ngomong selesaimu itu satu. Kenapa? Cari gadun yang kaya ya. Nah suruh ngelunasin itu selesai. Tapi kalau kayak gini ya mikirlah ya. Jadi buat teman-teman, saya tidak ngejudge begitu, apalagi kalau wanita ya teman-teman ya. Sekali lagi, saya tidak pernah menyarankan Anda sampai melakukan tindakan seperti itu ya. Kenapa? Karena yang ditakutkan adalah kalau Anda keenakan dalam mencari uang dengan secara haram ya, sorry ya. Aduh, ngomongin rada angel. Ibarat kata gini loh ya teman-teman ya. Lu ngangkang aja ya kan, lu ngangkang aja dapat duit ya kan. Kemudian kamu kerja yang bener ya. Gaji 1 bulan itu sama dengan ngangkang 2 kali, teman-teman. Pertanyaannya, bisa bertobat gak sih? Nah, bisa kembali ke jalan yang benar sih? Kok kelasan susah sih ya? Ya saya nggak tahu. Coba kalau menurut Anda bagaimana? Ya, jadi yang ditakutkan itu kan kamu kecanduan, ya. Kecanduan nyari uang gampang, terbiasa jual tubuh. Problemnya adalah, hai kaum wanita, tubuhmu itu ada expirednya, mbak, neng, ya mungkin kowe si ayu umur 20 selawe ya kan. Lah coba umur 30 ya kan, 40, 30, 40. Ya kan kamu akan tergantikan dengan wanita-wanita lain yang lebih muda. Ya, jadi hati-hatilah teman-teman ya. Kalau yang sudah terjemus ini ya hati-hatilah, wis. Saya nggak bisa berbicara moral teman-teman, cuman ya hati-hatilah. Karena itu kecanduan loh, ya kecanduan. Kenapa? Nyari uang gampang, itu kecanduan. Anda bisa menyelesaikan kecanduan itu kalau Anda bisa mendapatkan cara yang lebih mudah, lebih besar dalam mencari uang, mungkin halal. Dengan cara apa?
Ya carilah koko-koko apa duda-duda yang kaya, pacarin. Kan jurusmu menggoda itu kan bagus toh, cari yang bagus. Jangan jadi pelakor ya, kasihan nanti istri anak-anaknya itu nggak enak lah. Carilah spesialis duda-duda atau perjaka-perjaka kayak yang ini yang di Siotong ini kan. Tapi biasanya kalau beruntung kalau duitnya ya kan duda aja lah, wis duda aja lah ya. Semoga dengan cara itu bisa bertobat ataupun Anda mulai belajar bisnis online apa segala bisnis lain lah. Ya ini kelihatannya teoritis karena kalau dilakoni pasti ribet. Ya sekali lagi teman-teman ya, kita berbicara realita aja. Lu ngangkang aja oleh duit. Tiba-tiba suruh belajar online ya kan. Kemudian bikin Tokopedia apa segala, seminggu baru laku 1 gitu kan. Aku nggak bisa bayangin ya kan. Nah, jadi kadang-kadang saya bersyukur jadi cowok. Kenapa? Mungkin kalau aku jadi cewek paling open BO paling kan. Nah duitnya akeh. Tapi rusak. Dah. Jadi itu sharing teman-teman ya. Semoga ini bisa menginspirasi buat kawan-kawan. Sekali lagi, saya tidak membenarkan pekerjaan itu karena itu pidana dan juga di agama dilarang ya. Cuman saya juga tidak bisa ngejudge karena saya manusia biasa. Intinya saya di sini hanya memberikan solusi gimana caranya Anda keluar dari utang Anda, bagaimana Anda melunasin masalah Anda karena setiap masalah itu memang unik-unik. Nah, cerita-cerita kayak gini nih kalau nggak dikonsultasi pribadi nggak keluar. Jadi begitu buka sesi konsultasi pribadi ternyata ceritanya unik-unik, jadi itu membuat menarik. Bagi teman-teman yang mau, teman-teman misalnya, Pak saya punya problem yang custom ya kan apa segala, kelihatannya kok nggak sesuai ya. Anda bisa booking di personal konsultasi saya ya. Linknya nanti ada di sini, nanti tinggal hubungin aja. Linknya ada di bawah situ. Dan memang itu private dan memang mahal ya. Saya ngomong mahal. Nggak etis lah kita ngomong rate di sini, nggak etis, cuman cek aja di situ ya, nanti di situ. Tapi intinya adalah di sesi personal konsultasi itu Anda bisa bercerita bebas tanpa perlu malu dengan murid-murid sekitar. Kalau di kelas itu kan kayak kita perlu malu, izin lah apa segala, ini nggak ada. Nah, ketika Anda sangat terbuka permasalahannya, maka kita itu bisa memberikan solusi yang paling bagus, yang custom untuk masalah Anda. Oke? Semoga ini bisa bermanfaat dan thank you untuk Mbak Bunga apapun itu. Terima kasih sudah memberi izin pada kita untuk mempublish stories ini. Ya, tapi sekali lagi ya ini namanya semua disamarkan, ceritanya disamarkan. Anggap aja ini cerita fiktif teman-teman. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan tetap semangat selama PPKM ini teman-teman. Ya, memang kondisi lagi susah, tapi bukan berarti kita stop untuk berusaha. Keep working, keep inspiring, dan salam lunas. Sukses selalu. Yes. Berapa? 10 menit.